يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عنهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang saya muliakan, yang selalu istiqamah hadir di majlis ini, beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Attas, Al-Habib Muhammad Al-Jufri, Al-Habib Hussein bin Abdurrahman Basyaiban, juga tamu kita beliau pimpinan Majlis Ta'lim Nurul Habib dari Pemalang, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, mata'allah fitu di hayati beserta rombongan. Semoga beliau senantiasa diberikan istiqamah, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan untuk menyebarkan ajaran datuknya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Ribat Nurul Hidayah yang secara langsung hadir di sini ataupun yang mengikuti pengajian ini dari jauh, dari dalam dan dari luar negeri, semoga kita semua diampuni dosanya oleh Allah, kita semuanya dikabulkan segala hajatnya oleh Allah. Mereka-mereka yang jauh sengaja pengen mengikuti rutinan setiap malam Sabtu dari negeri tetangga kita, dari Singapura, dari Malaysia, dari Australia, dari Saudi Arabia, mereka mengidam-idamkan untuk bisa hadir di majlis ini. Alhamdulillah, Allah menakdirkan kita dikumpulkan secara langsung berkumpul. Semoga tempat yang kita duduki insyaallah menjadikan saksi hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah tidak bisa mengandalkan amal ibadah kita, tatkala kita sudah tidak bisa mengandalkan salat kita, sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yadkhula ahadun amaluhu al-jannah. Tidak ada siapapun yang amal ibadahnya bisa menjadikan dia masuk surganya Allah. Jadi amal tidak bisa menjamin, amal tidak bisa untuk kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita akan mendapatkan rahmah sebab amal yang kita lakukan.
Sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tatkala mengutarakan hadis ini, sahabat bertanya, "Wa ma anta ya Rasulullah?" Kalau memang kita tidak bisa untuk mengandalkan amal ibadah kita, bagaimana engkau ya Rasulullah? Ini sahabat bertanya kepada manusia yang tanpa cacat, hamba yang tanpa dosa, hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, huwa nabiyuna Muhammad. Ditanya semacam itu, wala anta ya Rasulullah, apa jawaban Nabi? Mohon maaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam melakukan ibadah sampai kakinya bengkak, sholatnya sampai kakinya bengkak. Kita kebalikan, kalau kakinya bengkak kita tidak sholat, iya kan? Kalau matanya kita sakit kita tidak sholat. Tidak jauh-jauh, saya punya guru mulia Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid. Beliau itu bulan-bulan kemarin melakukan amaliyah, operasi mata. Dulu beliau pakai kacamata, sekarang beliau tidak pakai kacamata. Dokter menyarankan, ya Habib, antum kalau pengen mata antum itu cepat sembuh, jangan sering menangis Habib. Padahal beliau hidupnya selalu menangis kepada Allah, sampai jangan sering menangis. Beliau tidak bisa, karena beliau apabila takut kepada Allah, menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang dimana pipi beliau nampak garis hitam. Kalau kita bekas jerawat ya, waktu muda main-main jerawat, sampai kalau Sayyidil Al-Imam Ali Zainal Abidin nampak di bawah mata ini garis. Ini keterangan dalam kitab Masyaratul Rawi, dua, ada satu hitam satu hitam. Ditanya kenapa beliau selalu nampak ada hitamnya, karena setiap malam beliau beribadah 1000 rakaat. Beliau beribadah 1000 rakaat selalu menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak pernah menengahkan kepala, selalu bertunduk tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat beliau-beliau orang-orang yang dipilih oleh Allah, Nabi mengatakan tatkala ditanya, apakah engkau juga amal ibadahnya tidak bisa menjadikan masuk surganya Allah? Apa jawaban Nabi? Wala ana, aku pun tidak, illa antaghammadhi birahmati wa fadlihi, kecuali saya diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kita majelis pengajian kita hanya satu tujuannya, semoga mendapatkan rahmatnya Allah. Allahumma. Jujur, salat kita malu kalau diomongkan, zakat kita kadang-kadang terlupakan, sedekah kita kadang-kadang pengen dipuji. Sulit, kita mau kemana coba? Celah yang mana? Kita mau mengandalkan mana coba? Puasa sunnah, sedekah 1 miliar, mau apa coba? Kita mau mengandalkan apa? Maka tatkala kita kumpul di semacam ini, semata-mata kita pengen mendapatkan rahmatnya Allah. Sudah gitu aja, kita tujuannya rahmat. Syekhina Umar bin Mbah Maimun, beliau mengatakan bahasa sarangnya itu ngono yo ngono tapi ojo ngono, ngono yo ngono tapi ojo. Artinya apa? Kalau kita berbuat maksiat, kita jangan sampai ridho berbuat maksiat, jangan sampai kita bangga dengan kemaksiatan kita. Kita berbuat salah, kita harus bertobat kepada Allah. Kita ya harus diakui ataupun diadil, kita selalu kesandung. Kadang-kadang mata kita berbuat maksiat, kadang-kadang lisan kita, hati kita. Maka tatkala kita kedapatan semacam itu, kita selalu minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu saya menceritakan bagaimana keistimewaan daripada majlis-majlis maulid Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita pun harus yakin bahwasanya dimanapun majlis taklim, di situ ada bisyarah dari Nabi Muhammad SAW. Ada kabar gembira bagi Rasulullah SAW. Majlis apapun saya husnudzon, madama selagi di situ tidak ada campur laki dan perempuan, tidak ada kemaksiatan, tidak ada alat-alat yang melupakan kita kepada Allah, insya Allah akan menyenangkan baginda Nabi Muhammad. Ini kita sudah disatir, warnanya hijau. Ini pengen saya menghormati beliau, alhamdulillah memberikan kita satir. Cuma ada yang masuk laporan, Habib itu satirnya rada terang, minta ditebelin lagi.
Insya Allah nanti kita tampilin lagi, Allahumma. Sudah disatir aja kita masih khawatir, apalagi tatkala campur makana watun, makana lanang, ya Allah, na'udzubillah min. Insya Allah kita minta kepada Allah, dan kita juga tidak akan menyia-nyiakan waktu yang mulia ini, waktu yang istimewa ini, dengan datangnya rombongan beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Sengaja saya memanggil beliau. Saya mendengar, saya belum pernah datang ke majelis beliau, akan tetapi kabar yang saya dapatkan, beliau punya majelis di Malang, Bibi, Malang Selatan, daerah mendekati Moga. Di situ ada majelis taklim beliau bina. Masya Allah, kalau maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ribuan orang. Semoga beliau diberikan panjang umur. Saya paling senang kalau ada orang yang betul-betul bareng-bareng berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan salah paham, mohon maaf ya, pengajian semacam ini itu bukan untuk mengklaim satu kelompok. Kalau dulu ya, kira-kira 3 tahun yang silam atau 4 tahun yang silam, saya pernah berbicara, saya haramkan satu orang tatkala masuk ke majlis ini akan menyalahkan majlis-majlis yang lain. Saya tidak ridha apabila ada kalian cinta dengan saya, silahkan Bib, saya cinta dengan Habib, akan tetapi jangan sampai mencela majelis lain, menyalahkan Habib lain, menyalahkan kiai lain, menyalahkan ustadz lain. Ini saya tidak akan pernah ridho, karena kami tidak mengajarkan semacam itu. Kita mengajarkan untuk lebih mahabbah, cinta. Namanya cinta, senang, tafadhalu Habib, saya itu kalau malam satu merasa tenang Habib, alhamdulillah. Kalau bisa majelis yang lain, kalau belum bisa Habib, saya cuma waktunya adanya cuma malam satu, yang penting ngaji, jangan sampai tinggal ngaji. Maka ada orang bertanya kepada saya, dia sama bapaknya tidak boleh ngaji karena malam, perjalanan mungkin jauh. Saya tidak melarang, tidak marah, kemudian saya malah mengatakan cari majelis yang paling dekat kalau memang orang tuanya melarang. Tapi seorang suami ataupun seorang bapak tidak boleh melarang anaknya ke majelis taklim apabila mereka tidak bisa mengajarkan secara langsung. Sebenarnya bukan tanggung jawab saya, sebenarnya tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Tapi karena kedhaifan saya sendiri harus mencari ilmu, bukan hanya di Tegal, saya harus ke Sarang, saya harus ke Malang, kemudian saya harus terbang ke Darul Mustafa sampai ke Hadramut. Semuanya semata-mata karena pengen perjalanannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendengarkan nasihat dari beliau Al-Habib Ali, dan semoga tidak keluar dari majlis ini kecuali kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dimudahkan oleh Allah, dan segala urusan masalah kita, keluarga kita, rumah tangga kita, anak istri kita, suaminya, semoga semuanya diberikan ketentraman, diberikan keteduhan, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, dan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh, solihah, Allahumma amin ya rabbal. Kami mohonkan kepada beliau Al-Habib Ali. Ya Allah, bismillah, minta antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita semua, beliau guru kita yang mulia Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur dengan ikatan sehat walafiat, agar bisa selalu membimbing kita, membawa kita dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin.
juga beliau para habaib yang selalu rutin, Al-Habib Abdullah Al-Attas, Al-Habib Muhammad Al-Jufri dan Al-Habib Husain Basaiban, dan semua habaib yang hadir di majlis ini, yang kita doakan semuanya panjang umur dan mudah-mudahan menambah majlis ini penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan Allah, amin ya rabbal alamin. Semua jamaah yang hadir di majlis ta'lim Pondok Pesantren Ribat Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri, yang dimana majlis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah riyad min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bil riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala halaqatudz dzikr. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratun minal malaikati yatlubuna halaqadz dzikr. Fa idza ata fihim afa anhum. Ini majlis semacam ini disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman riyad daripada riyadul jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sudah masuk ke taman surga Allah, mudah-mudahan kita dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya termasuk orang-orang yang masuk surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala kita melihat taman surga, kita disuruh untuk menggabung, untuk menghadiri taman surga tersebut. Beliau para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu wa mariyadul jannah? Mana taman surga itu ya Rasulullah? Pundi taman surga punika ya Rasulullah? Qala halaqatudz dzikr. Perkumpulan zikir, perkumpulan semacam ini yang alhamdulillah tadi sudah diawali dengan pembacaan salawat mudhariyah, dilanjutkan dengan pembacaan aqidatul awam, dilanjutkan dengan rotib, dilanjutkan dengan maulid. Ya Allah, ini qasidahnya saja ya Allah sudah menggemparkan hati kita. Qasidah saja ini sudah membuat insya Allah kita semuanya mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jarang majlis-majlis maulid zaman sekarang yang qasidahnya itu sudah membuat orang mendapat hidayah Allah. Tapi beliau Habib Saleh luar biasa. Santri-santri beliau sangat ikhlas melantunkan qasidah-qasidah, sehingga saya tadi mau pingsan, tidak kuat menahan rindunya kepada baginda Nabi Muhammad dengan mendengarkan qasidah-qasidah yang sangat luar biasa. Maka dari itu mudah-mudahan lewat kita kumpul di majelis ini bersama beliau ya Allah, mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad. Sebab harapan kita hanya itu, tidak ada harapan yang lain terkecuali kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majlis semacam ini kata Rasulullah dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Walaupun kita tidak melihat karena hijab kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di tempat ini, di majlis ini malaikat berkeliling, sehingga insya Allah kita yang mempunyai hajat semuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat kita. Ya Allah, saya tidak pantas berdiri, ini suatu penghormatan yang sangat luar biasa oleh guru kami Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas untuk memberikan bukan nasihat, bukan tausiah, bukan apa, tapi ini ya mudah-mudahan nanti walaupun sedikit tapi mudah-mudahan memberikan manfaat. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa walah wa aliman wa muta'alliman." Dunia niku dilaknat kalian Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang ada di dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia Gusti Allah kawe dunia,
Allah subhanahu wa ta'ala niku mboten pernah ningali dateng dunia illa zikrullah, terkecuali wong sing gelem zikir dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berhubungan, orang yang mengikuti majlis zikir, orang yang hadiri majlis semacam ini orang-orang yang dipilih oleh Allah tidak bakalan mendapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wa aliman, orang yang alim, orang yang alim dan orang yang mau mengaji, orang yang mempunyai ilmu, orang yang mau mengajar dan orang yang mau mencari ilmu. La alhamdulillah, berkat beliau Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, kita setiap malam Sabtu, setiap malam Rebo dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis ini tidak lain karena kita untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan semua ilmu yang sudah kita dapat diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin mendapatkan dunia, kita ingin mendapat dunia, kita ingin punya dunia, contoh ndak usah jauh-jauh, beliau guru kita yang mulia Al-Habib Saleh, dengan beliau mencari ilmu dari tempat ke tempat, dari tempat ke tempat, sampai beliau ke guru mulia Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau kita lihat dengan beliau sungguh-sungguh mencari ilmu sehingga beliau yang beliau inginkan dunia semuanya ngintil kepada beliau. Ini karena beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengharapkan dunia maka harus mempunyai ilmu. Barang siapa yang mengharapkan akhirat maka harus punya ilmu. Artinya kepengin duwe dunia, dunyane sing selamat kudu duwe ilmu. Kepengin kula panjenengan sami gadah aben akhirat selamat, fa'alaihi bil ilmi, kedah-kedah ilmu. Sebab tidak mungkin, bahkan pernah datang sahabat Rasulullah SAW datang kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, orang alim sama orang yang ahli ibadah niku utama pundi ya Rasulullah? Kata beliau baginda Nabi Muhammad SAW, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai ilmu ya Allah itu utamanya daripada orang yang ahli ibadah niku seperti utamane Kanjeng Nabi kalih kula panjenengan sami. Beliau Rasulullah basarun, Muhammadun basarun lakal bashar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Kanjeng Nabi manusia tapi bukan manusia biasa. Beliau diibaratkan inten mutiara, sedangkan kula panjenengan sami diibaratkan watu biasa. Lawang alim niku diibaratkan inten mutiara, tiang soleh, tiang gadah ilmu. Lawang ahli ibadah niku diibaratkan kaya watu biasa. Bandingan ya Allah, untung sangat, untung kangge kula panjenengan sami sing digerakaken dipilih kalian Allah, kedak kita syukuri. Sebab dengan bersyukur insya Allah kita akan diberi istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi anggar kula panjenengan sami boten syukur tirai kenikmatan bisa hadir di majlis niki, maka angel kula panjenengan sami kan istiqomah. Dengan syukur datang Allah, alhamdulillah setiap malam Sabtu, malam Rabu dipilih kalian Allah bisa menghadiri majlis ini, majlis Ribat Nurul Hidayah, majlis Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas. Insya Allah semua ilmu yang kita dapat mudah-mudahan diberikan manfaat. Santrinya Habib Saleh diberikan foto, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sebab ilmu itu penting. Bahkan ya Allah, sangat pentingnya ilmu. Pernah Nabi Sulaiman diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kon milih antara dunia kali ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Baru Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka dunia semuanya diberikan kepada Nabi Sulaiman. Dengan ya Allah ilmu lan ikuti yang sing boten dilaknat. Wong sing ora dilaknat ning dunia tiku tiang sing gelem ngaji, tiang sing gelem mulang. Bahkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim diterangkan fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun lil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamasaku. Jadi kerusakan yang besar, kerusakan yang besar kanggo wong sing sudah menghasilkan ilmu
tapi ilmune boten manfaat. Ilmune ora bisa nulungi datang awake kiambek. Artinya ilmune ora bisa nglakoni dengan ilmu, sebab buah daripada ilmu al-amal. Walaupun kita saumpamane ngaji niki yang tapi nggak ada amal, maka diibaratakan, ya Allah, kayak kula panjenengan sami, al ilmu bil amal kasajar bila samar, kayak buah, kayak wit nggak ada buahnya. Ya Allah, mendingan itu kerusakan yang besar bagi orang-orang alim yang tidak peduli dengan ilmunya. Orang ngangkat ilmunya boten ngangkat dateng kiambek. Ilmunya boten wonten manfaati maring awake kiambek, apa maning maring awake wong liya. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku, lebih rusak besar lagi, lebih besar rusaknya wong-wong bodoh ahli ibadah. Ora pernah ngaji ibadah iki yang ngaji boten nate, ora pernah hadir ngaji ilmu, tapi ibadah sujud terus. Bagaimana beliau Rasulullah tatkala mau datang ke masjid, Rasulullah weruh ningali ana setan sing lagi pan mlebu ora sida, mlebu ora sida. Setan ditakoni Kanjeng Nabi, setan kon bisa ora mlebu ora sida mlebu primen? Rasulullah, aku pan ganggu wong salat tapi wedi karo wong turu. Setan pan ganggu wong salat tapi wedi karo sing turu, karo sing salat ora wedi. Sebab apa ditanya oleh Rasulullah, bisa nekon wedi nih karo wong sing turu, dudu wedi karo wong sing lagi ibadah. Sing turu niki tiang saleh, wong alim, sing ibadah wong bodoh. Jadi walaupun ahli ibadah angger dalam keadaan bodoh, maka percuma. Mendingan untung sangat kanggo santri-santri ribat Nurul Hidayah, kepengen hasil ilmu sing manfaat, kepengen hasil ilmu sing manfaat, lakoni apa sing diperintah dening gurune Al Habib Saleh bin Ali Al-Attas. Wis manut mawon kali Habibe, manut baik karo Habibe. Habibe ngomong apa manut, sebab ilmu manfaat niki ngampunten. Kadang ana wong gambile tiang niku gampang dumehen karena ting wong tua dipasrai kon ngaji diperintah daning guru kon ngemek apa mboten purun. Niki pernah kejadian, ana wong cerdasi luar biasa ning pondok, paling cerdas ranking siji terus, bareng siji waktu diperintah daning kiyaine kon ngesuk maring sawah macul. Niki dheweke jawab, aku ning kene iki tapi ning ati. Ya meke maring kancane ngomong, nyongke ning kene ora pan macul, aku ning kene iku pan gede ilmu. Tapi tetap maring sawah macul, padahal dilakoni perintah guru. Cuman atine suudun karo gurune ki ambek. Niku sebab kados niku wangsul ilmune mboten manfaat sama sekali. Mendingan kula panjenengan sami nurut bae, wis nurut. Insyaallah dengan nurutin yang sampeyan karo gurune, walaupun ilmu secuil tapi insyaallah dadi berkah, dadi manfaat. Niki ngapunten Bib, cukup Bib. Ya Allah, niki alhamdulillah kula panjenengan sami dipilih, kudu seneng kudu syukur. Jadi wong sing bodoh ahli ibadah niki wong sing alim sing ora peduli karo ilmune, ora manfaataken ilmune. Wong bodoh sing ahli ibadah niki lorone dadi fitnah ning dunia, dadi fitnah angger sampean ngindel mangka mboten wonten manfaat sama sekali. Mendingan milih guru, ya wis sing aya kiye wis. Ya Allah, wa Habib Saleh matur, datang kula panjenengan sami mlebet surga bukan karena ibadah tapi karena rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi bersabda, ya ibna Adam in rajauta rahmati falzam ala taati wa in hasita min adzabi fatruk maksiati hatta tanala karamati fil akhirah. Jadi angger kula panjenengan sami, kalau kita semua mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan mendapat rahmat Allah, maka falzam ala taati, maka kita harus mentaati nurut datang perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Wa in hasita min adabi, kalau kita takut dengan azab Allah, fatruk maksiati, maka kita harus tinggalkan maksiat. Kalau kita hatta tanala karamati fil akhirah, insyaallah kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, insyaallah akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dunia sing kula panjenengan sami panggoni,
tatkala beliau Rasulullah SAW Isra Mi'raj mawon, tatkala Rasulullah Isra Mi'raj ningali ana wong wadon tua sing paesane luar biasa, kandel, ginjune kandel, celake kandel, cara wong saiki nganggo idep palsu. Niki Kanjeng Nabi takon maring malaikat Jibril, gambarane sapa? Gambarane dunia Rasulullah, zaman Rasulullah dunia pun tua, apa maning zaman saniki walaupun gemerlap. Ya Allah, mobil wis gampangane model apa be anak, umah di model apa be niki sedoyo yen nyong sampean boten sadar kanggo nipu dateng awake kula panjenengan sami. Manengan untung bagi tiyang sing dipilih selalu menghadiri majlis taklim, menghadiri majlis ilmu niki untung sangat. Sebab agar nyong sampean kepengin selamat dunia akhirat, maka syaratnya kula panjenengan sami kudu tuwe ilmu. Bahkan kula panjenengan sami sering memikirkan setiap membangun rumah pasti sing dipikiraken sadurunge dinggoni kudu ana lampune. Itu pasti. Setiap kita membikin rumah, sebelum rumah itu jadi kita dihuni durung dinggoni mesti sing dipikirakan lampu ben mengko manjing omah wis padang. Tapi tidak pernah kita memikirkan lampu besok ning akhirat, manjing kubur lampune apa. Ya Allah, apa nyong sampean masang kilometer ning jerone kuburan boten. Tapi al ilmu nur, ilmu niku nur, cahaya, ilmu niku cahaya. Maka insya Allah kalau kita dibekali dengan ilmu, banyak ilmu, maka insya Allah tidak lain kuburan kita insya Allah akan dipandangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadir kita di majlis ini ya Allah, mudah-mudahan kita pulang tidak dengan tangan hampa, melainkan kita dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang tambah baik, tambah cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad, cinta kepada orang tua, cinta kepada guru kita, dan mudah-mudahan semua ilmu yang diberikan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Saleh bin Al-Atas mudah-mudahan diberikan manfaat, diberikan barokah, dan mudah-mudahan beliau diberikan selalu sekeluarga beliau diberikan umur panjang dengan ikatan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan selalu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pondok pesantrennya tambah maju dan murid-muridnya diberikan foto, murid-muridnya diberikan ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Barangkali banyak kekurangan, jelas kurang adab, kurang sopan, khususnya kepada tamu-tamu kita dan kepada beliau guru kita Al-Habib Saleh bin Al-Atas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya Rabbi ya khairal mu'min. Allahu ya Rabbi ya khairal mu'min. Kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari wa du'ai wa badihani syahidun li biftiqari. Allahu ya Rabbi ya khairal mu'tin. Bani hadha sirri ad'u biyasari wa amin ya Allah ya Rabbi. Ana abdun sara fakhri dimna badri wa qirari.
Ya Rabbi ya khairal mu'tin, ya ilahi ya maliki, anta ta'lam kaifa hali wa bima qad hala qalbi min mu'min wa shadhali. Allah Sallu ala Nabi Muhammad. Baru saja kita mendengarkan nasihat dari beliau, dan insya Allah tertanam dalam lubuk kita semuanya. Dan minta kepada Allah semoga majlis ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Maka kita selalu berdoa, dan saya berjanji selalu akan mendoakan, dan kita selalu doa yang kita bacakan setiap malam Sabtu dan malam Rabu selalu kita hadiahkan kepada jamaah Ribat Nurul Hidayah, hayyan wa mayyitan, yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Maka ada beberapa orang yang lagi sakit, dia dalam keadaan di ICU. Saat itu sudah keadaan malam Sabtu dan malam Rabu, dia betul-betul merindukan untuk majelis semacam ini. Akan tetapi umurnya tidak panjang, dia pun meninggal dalam keadaan rindu kepada majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka banyak yang sekali lalu meninggal dalam keadaan syauq, rindu dengan majelis semacam ini. Dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kita tidak menyia-nyiakan majelis yang baik ini, dan insya Allah semoga kita orang-orang yang dipilih oleh Allah tanpa memandang sebelah orang yang belum bisa hadir ke majelis ini. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang. Kita sudah merasa baik hadir di majelis ini, tapi akan tetapi yang tadi dikatakan oleh Habibana al-Mahbub Habib Ali, kita harus bersyukur kepada Allah. Akan tetapi sekali lagi kita tidak boleh memandang sebelah mata, menganggap merendah, menganggap ahlil maksiat, orang-orang yang belum bisa Allah takdirkan hadir di majelis semacam ini. Kalau sampai kita hadir pengajian, kemudian pandangan mata kita melihat orang yang tidak hadir di majelis semacam ini dengan pandangan laknat, dengan pandangan tidak rahmat, man lam yandur lil usati ba'ainur rahmati faqad kharaja an tariqil haq. Siapa-siapa orang yang melihat orang kepada orang berbuat maksiat, kepada orang berbuat maksiat, pandangannya itu bukan pandangan rahmat, bukan pandangan kasih sayang, malah pandangan menghina, faqad kharaja an tariqil haq. Kita sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa di bulan Rajab, semoga Allah memberikan keberkahan. Allahumma barik fi Rajab wa ballighna Ramadana yassir umurana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yassir lana umurana. Allahumma barik lana fi Rajab wa
شعبانا وبلغنا رمضان يسر لنا أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله